Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi e-arsip kita. Dan video sebelumnya kita sudah berhasil setting-setting menu kita ya. Jadi kita sudah berhasil membuat menu dan kita sudah juga berhasil setting di pengujian kontennya ya. Nah, dimana sebelumnya kita sudah berhasil membuat seperti ini. Misalnya saya ketik data departemen atau menu data departemen, maka di sini akan tampil halaman modul departemen ya, keterangan masih. Kemudian ketika kita klik pengirim surat, maka akan tampil keterangan, tampil halaman modul pengiriman surat. Begitu juga dengan data arsip ya. Di sini akan tampil keterangannya. Jadi kita akan membuat formnya nanti, sementara hanya keterangan saja yang tampil ya. Nah, jadi silakan teman-teman buka teks editornya, kemudian open kembali folder arsip kita ya. Kemudian yang sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat yang seperti ini ya. Jadi di sini ada pengujian, jika halaman yang ditampilkan sama dengan departemen, maka di sini akan tampil halaman departemen ya. Sementara kita masih berikan keterangan echo ya, kita cetak menggunakan echo. Nanti kita akan menggunakan include filenya ya. Nah, sekarang kita akan buat manajemen data departemen terlebih dahulu. Nah, nanti bayangannya seperti ini ya. Jadi kita mau nanti mengambil card pada bootstrap 4 ya. Kemudian di sini kita juga tampilkan text field, lalu di bawah sini kita akan tampilkan untuk datanya ya. Nah, silakan teman-teman buka juga getbootstrap.com ya. Lalu silakan arahkan ke documentationnya. Di sini kita akan cari card ya. Nah, nanti kita akan cari card di sini. Yang ini yang akan kita gunakan ya. Nah, sebelum itu silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Ada yang harus kita buat terlebih dahulu ya. Sebelum kita ke desainnya, kita harus buat sebuah folder di dalam modul ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam modulasinya. Silakan teman-teman arahkan ke folder modul ini. Kemudian silakan klik kanan, kemudian new folder. Di situ kita akan buat modul yang namanya departemen ya. Karena kita akan membuat untuk menu departemen pertama kali ya. Di sini saya kasih nama departemen. Nah, jadi di sini di folder modul sudah ada folder departemen ya. Nanti akan ada juga folder pengirim surat dan arsip surat. Nah, kemudian di dalam folder departemen ini silakan teman-teman klik kanan lagi, kemudian new file. Di situ beri nama departemen.php. Kalau sudah silakan di save. Nah, kalau sudah di save, maka file kita sudah berhasil masuk ke dalam folder departemen kita ya. Jadi strukturnya seperti ini. Di dalam folder modul itu ada folder departemen, kemudian di dalam folder departemen ada file departemen.php. Sekali lagi departemennya biasa ya, bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, di sini kita akan coba include-kan di dalam konten. Nah, jadi disinilah inti dari pembuatan aplikasi kita ya. Jadi ketika kita klik menu departemen, maka di sini akan ada pengujian halaman. Di mana halaman ini kita sudah set di video sebelumnya, itu seperti ini. Ketika saya klik data departemen ini, maka di sini akan ada kita set halaman sama dengan departemen. Inilah yang akan kita uji di dalam file konten ya. Di sini kita uji di dalam file konten. Kemudian di sini kan kita sudah buatkan folder departemen di dalam folder modul. Kemudian di sini kita lakukan include ya. Nah, jadi sistem modulasi itu seperti ini. Dia itu sering kita gunakan kata-kata include ya, selalu kita panggil filenya. Nah, include-nya kemana? Include-nya kita ada di folder modul. Kemudian di dalam folder modul ada folder yang namanya departemen. Kemudian di dalam departemen ada nama file yang namanya departemen.php. Ini yang akan kita tampilkan ya. Kalau saya save, kemudian saya refresh di project kita ya. Ketika saya klik data departemen, di sini akan tampil departemen.php. Kenapa departemen.php yang muncul? Karena di halaman kita ya, di departemen.php di sini tadi yang sudah kita buat, kata-katanya adalah departemen.php. Kalau di sini saya tampilkan misalnya ini tampilan dari folder modul departemen, kemudian departemen.php. Nah, ini saya akan save, kemudian
saya coba refresh ya, di sini saya refresh, maka yang tampil adalah yang tadi kita ketikkan ya. Ini tampilan dari folder modul, kemudian folder departemen, kemudian departemen titik PHP. Inilah yang akan tampil. Sekarang kita mau desain halaman atau desain seperti ini itu di dalam departemen titik PHP, sehingga ketika kita klik data departemen ini, itulah yang akan muncul ya. Jadi bayangannya seperti itu. Oke, kalau sudah paham ya, kemudian ini kita hapus, lalu kita save. Kita ke Bootstrap lagi ya. Di sini silakan teman-teman arahkan ke Bootstrap-nya, kemudian cari card ya di melalui search ini. Kemudian silakan teman-teman cari di agak ke bawah. Di sini kita mau cari yang ada header footernya ya. Nah, di sini kita mau cari header and footer. Di sini boleh teman-teman copy ya, di blok kemudian copy, atau klik ini bisa juga copy. Lalu silakan teman-teman pastekan di file departemen ini ya. Jadi sekali lagi di dalam folder modul, folder departemen, kemudian departemen titik PHP. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di halaman kita ya. Kalau saya refresh di sini, nah maka yang akan tampil adalah fitur ini ya, fitur card ini atau komponen card dalam Bootstrap. Kenapa ini nggak muncul? Karena kita sudah kopikan dia ya. Jadi kita sudah kopikan cardnya ke dalam file kita, sehingga masuklah dia di situ ya, atau tampillah dia di dalam sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah berhasil membuat header, kemudian konten yang kita panggil ya. Jadi konten itu tidak lagi struktur HTML, kita langsung panggil komponennya saja ya. Jadi inti dari komponennya itu ya, atau inti dari konten yang akan kita gunakan. Kemudian kita setting dulu ya. Kita mau tampilannya itu seperti ini ya. Nah, gimana caranya? Silahkan kembali ke text editornya. Kemudian di sini kita mau membuat background ya. Background yang pertama, background headernya ini saya mau warnanya itu warna hijau seperti ini ya, hijau muda ya. Itu kita bisa menggunakan fitur BG info ya. Silakan teman-teman arahkan ke card header ini ya, karena kita mau mengubah headernya. Di situ ubah BG info. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka sudah berhasil ya. Di sini kita mau tulisannya berubah menjadi putih ya. Berarti kita bisa gunakan text white. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh lagi. Oke, kalau misalnya sudah, kita mau di sini kan terlalu mepet nih, kita mau ada spasi. Kita boleh menggunakan MT3 ya, artinya margin topnya kita isikan 3. Kalau saya refresh, maka di sini sudah ada jarak ya. Oh sorry, ini bukan di header ya, ini harusnya di card. Ini harusnya di card sini. Kalau sudah silakan di save, di refresh. Nah, jadi seperti itu ya, kita sudah ada jarak seperti ini. Kemudian apalagi yang kita mau setting, cukup ya seperti itu ya. Kita sudah buat sama seperti ini, tinggal teksnya yang kita ubah. Silakan teman-teman ubah. Sini kita ganti menjadi form data departemen ya. Itu form data departemen. Kemudian silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil dirubah. Kemudian kita mau ngambil form ya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya lagi, atau silakan kembali ke Get Bootstrap ya, di documentationnya silakan teman-teman cari form. Nah, kalau sudah silakan arahkan ke form yang pertama ini ya. Kita ambil yang ini aja. Silakan teman-teman copy ya. Kemudian silakan pastekan ke dalam card body ini. Jadi ini kita boleh hapus ya, mulai dari H5 sampai dengan link ini kita boleh hapus. Kemudian kita pastekan di situ. Lalu silakan dirapikan. Oke, kalau sudah rapi, kita hanya butuh satu text field ya. Kalau gitu ini kita boleh coba, ini formnya ini saya hapus aja dulu ya, atau boleh lah ya. Ini example input ini kita Ctrl D, kemudian ini otomatis terbox 2, lalu kita isikan dengan nama departemen seperti itu ya. Kalau sudah, labelnya ini silakan diganti nama departemen. Kemudian ini kita tidak butuh,
kemudian tipenya ini bukan email melainkan teks ya, kita maunya teks. Kalau sudah ini kita boleh hapus ya, kita tidak butuh. Kemudian di sini kita tambahkan name-nya itu kita kasihkan nama underscore departemen. Kemudian yang di bawah ini boleh dihapus ya, kita tidak butuh. Begitu juga dengan yang ini, kita hanya butuh button ya. Nah, jadi kita hanya butuh satu inputan kemudian satu button. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, setelah di refresh maka di sini akan masuk nama departemennya. Nama departemen kita sudah masuk, labelnya, kemudian di sini juga sudah masuk teks kita ya, teks inputan kita. Nah, kemudian kita setting untuk buttonnya ya. Di sini kita kasih nama ya, name, kemudian kita kasih namanya B simpan, kemudian submitnya kita ganti juga simpan. Lalu di situ kita butuh satu button lagi yang tipenya itu bukan submit ya, tapi reset. Kemudian di situ name-nya itu apa tadi, B batal ya. Nah, berarti di sini B batal. Kemudian di sini primary-nya ini kita ganti danger, kita mau warnanya merah. Kemudian di sini kita isikan batal. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini kita sudah berhasil menambahkan satu inputan kemudian dua button ya, button simpan dan button batal. Nah, sampai ini sudah berhasil ya, kita hanya butuh ini dulu. Kemudian formnya ini kita langsung tambahkan aja metodenya ya, metodenya itu post. Kemudian actionnya kita kosongin aja karena kita akan membuat simpan edit hapusnya di dalam satu halaman ini. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di sini kita pastekan ya, kita mau copy paste aja. Di sini boleh di copy yang ini ya, mulai dari pembuka card ini sampai dengan penutup div-nya. Kalau sudah silakan di copy, kemudian dipastekan di bawahnya ya. Nah, kemudian di sini kita boleh refresh, kita coba lihat. Oke, sudah berhasil masuk. Di sini kita ganti ya, form data departemen ini menjadi data departemen. Ini silakan teman-teman ganti menjadi data departemen. Kemudian di bawahnya di card body-nya ini kan ada form ya. Di sini kita tidak butuh form, kita butuhnya tabel. Ini boleh kita buat seperti ini dulu. Tabel, kemudian kita butuh TR ya. Kita butuh baris, kemudian TH kita butuh untuk nomor, kemudian selanjutnya itu nama departemen. Kita hanya butuh satu field untuk ditampilkan dari database ya, jadi hanya nomor dan nama departemen. Selanjutnya itu aksi ya, aksi itu untuk edit atau hapusnya ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba masukkan data dummy dulu ya. Kita coba tambahkan data dummy. Di sini TD. Kemudian satu. Ini namanya saya ganti menjadi misalnya nama departemen akademik. Kemudian aksinya itu kita kosongin aja dulu ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh. Nah, maka dia sudah berubah menjadi tabel ya. Sekarang kita tambahkan kelas tabelnya. Kelas tabelnya itu kita tambahkan tabel seperti ini, tabel. Kemudian saya mau dia tabel border ya, ada bordernya. Kemudian saya mau tabelnya itu hover ya. Nah, coba seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia sudah ada ini ya, sudah ada tampilannya. Kemudian ini saya tambahkan tabel stripped ya. Kalau sudah silakan di save, di refresh. Oke, sudah berhasil ya, sudah ada perbedaan. Kemudian setelah ini kita mau coba tampilkan dulu datanya langsung dari database ya. Kita akan coba tampilkan datanya dari database. Silakan teman-teman buka kembali HP adminnya. Kemudian silakan lihat tabelnya ya, kita coba lihat tabelnya.
Oke, silakan teman-teman buka DB arsip ya namanya ya, DB arsip, kemudian kita masuk ke tabel departemen. Nah, nama tabelnya itu TBL departemen, di sini datanya belum ada. Kita coba tambahkan data dummy dulu ya. Kita coba tambahkan data dummy. Di sini misalnya akademik, kemudian dan LPPM. Kalau sudah silakan dikirim ya atau di save. Maka datanya sudah berhasil disimpan. Di sini datanya sudah muncul akademik dan LPPM-nya. ID-nya otomatis 1 dan 2. Oke, kita coba tampilkan ke dalam aplikasi kita ya. Silakan teman-teman arahkan ke bawah sini ya. Silakan teman-teman ke bawah TR ini, TR yang kedua ini, kita tambahkan seperti ini. PHP. Kemudian di sini kita panggilkan atau kita gunakan variabel ya, atau kita buat variabel. Variabelnya namanya tampil sama dengan mysqli, kemudian query. Di sini kita panggilkan koneksinya, lalu kita buatkan query-nya. Query-nya menggunakan select, kemudian bintang from apa? From tabel kita namanya TBL departemen, TBL departemen, TBL underscore departemen. Kemudian kita tampilkan order by ID departemen ya. Kita lihat lagi betul tidak. Oh iya betul ya, ID departemen. Kita tampilkan berdasarkan apa? Kita tampilkan berdasarkan ID-nya DESC atau descending ya. Artinya kita mau tampilkan datanya dari yang terbaru sampai dengan yang terlama ya. Jadi data yang terbaru kita inputkan, dia akan tampil paling atas. Lalu kita buatkan perulangan ya menggunakan while. Di situ kita tampung ke dalam variabel data, lalu kita isikan mysqli fetch array ya. Kemudian kita coba looping ya, kita menggunakan titik 2 aja seperti ini ya. Lalu di bawah sini kita langsung tambahkan untuk penutup perulangannya, yaitu menggunakan end while. Oke, kalau sudah ini yang kita looping ya, baris yang kita looping. Kemudian di sini kita tambahkan untuk nomor dulu ya, nomor sama dengan 1 ya. Lalu di dalam sini untuk nomor ini kita tambahkan tag PHP sama dengan string nomor plus ya. Lalu untuk nama departemennya kita boleh tambahkan tag PHP-nya. Kemudian di sini kita panggil string data ya. Lalu nama field kita apa? Nama field kita adalah nama underscore departemen. Ini berarti nama underscore departemen seperti itu. Kalau sudah silakan di save ya. Kemudian coba di refresh di project kita. Oke, di sini ada errornya ini apa? Di line 31. Oh sorry, di sini kita buat mysqli fetch array. Variabelnya belum kita panggil ya. Di sini harusnya tampil ya. Jadi kita ngambil datanya dari yang ditampilkan pada query ini ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah maka datanya sudah tampil ya. Yang pertama adalah LPPM, kemudian yang kedua adalah akademik seperti itu ya. Nah kenapa LPPM yang pertama? Karena LPPM yang terakhir diinputkan ya. Atau kita lihat di sini kan kita order ID-nya berdasarkan descending kan, maka yang terbesar yang akan tampil pertama seperti itu. Oke, sampai sini kita sudah berhasil untuk menampilkan datanya ya. Kita sudah berhasil desain formnya, kemudian kita juga sudah berhasil menampilkan datanya. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan untuk simpan data ya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kemudian di atas ini ya, kita akan letakkan codingannya di atas sini. Silakan teman-teman tambahkan tag PHP-nya. Kemudian di sini kita akan coba uji ya, uji jika tombol simpan diklik. Nah, jadi kita akan coba uji dulu apakah button simpan ini diklik atau tidak ya, menggunakan if isset, kemudian string post, lalu name-nya apa? Name-nya adalah B simpan ya. Kenapa B simpan? Karena kita set di sini name-nya adalah B simpan ya. Jadi kita ujinya berdasarkan name-nya. Kemudian apa yang terjadi jika buttonnya di set atau buttonnya diklik, maka kita akan melakukan simpan data ya.
Nah, gimana cara simpan data? Simpan data kita bisa buat variabel simpan seperti ini, kemudian kita buatkan MySQL query ya. Query simpan data apa? Sebelumnya kita panggil dulu koneksinya, kemudian kita buatkan query-nya. Query simpan data seperti apa? Query simpan data adalah insert, kemudian into, lalu nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah tbl departemen, kemudian kita sebutkan field yang mau kita simpan ya, atau kita boleh buat seperti ini ya. Nah, di sini kita tidak perlu sebutkan nama fieldnya, melainkan kita langsung buat value seperti ini ya, buat value seperti ini, kemudian kita sebutkan nama field yang mau di ini, bukan nama field ya. Kita kan sudah set ID departemen itu sebagai ID otomatis ya. Nah, maka kita langsung simpan aja dia sebagai kosong seperti ini, artinya kita buat dia otomatis. Kemudian koma, kita langsung tambahkan untuk nama departemennya menggunakan string post, kemudian nama underscore departemen seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save ya. Nah, di sini perhatikan ya, ini saya coba enter ke bawah lah ya, ini saya coba enter ke bawah seperti ini. Nah, di sini perhatikan, ini kenapa di dalamnya tidak menggunakan petik satu ya, karena di sini sudah diwakilin petik satu di sini ya. Nah, jadi kalau sudah menggunakan petik satu di sini, di dalam sini kita tidak menggunakan petik satu seperti ini ya. Nah, harusnya kan string post kemudian petik satu seperti ini ya. Nah, namun karena kita sudah mewakili petik satu di sini, berarti di dalamnya tidak perlu lagi seperti itu ya. Nah, kalau sudah, di bawahnya kita uji if simpan. Nah, artinya jika simpannya sukses, maka kita akan cetak ya menggunakan script ya, menggunakan JavaScript, bantuan JavaScript. Kita akan tampilkan pesan alert ya. Kemudian di sini saya enter seperti ini. Lalu saya tampilkan alert. Pesannya apa? Pesannya simpan data sukses. Kemudian titik koma, di bawahnya saya mau arahkan kembali ke dokumen titik location sama dengan, hati-hati ya, sama dengan apa? Sama dengan kita mau arahkan ke halaman departemen ya, berarti menggunakan tanda tanya, kemudian halaman sama dengan departemen ya, huruf kecil semua ya, hati-hati. Kalau sudah, jangan lupa titik koma setelah itu, kemudian silakan di save. Kita coba dulu ya, ini boleh di refresh. Kemudian ketika saya ketikkan sesuatu di nama departemen ini, misalnya keuangan, kemudian ketika saya klik simpan, maka akan ada pesan simpan data sukses. Ketika saya klik OK, datanya akan masuk di pertama sini ya. Jadi data kita sudah masuk ketika kita melakukan simpan data ya. Berarti simpan data kita sukses sampai di sini. Misalnya kita mau tambah lagi perpustakaan misalnya ya, perpustakaan. Ketika saya klik batal, maka data yang kita inputkan terhapus ya, bukan dari database tapi masih dalam inputan ini. Ketika saya ketikkan lagi perpustakaan, kemudian saya klik simpan ya, maka akan ada pesan simpan data sukses. Oke, datanya tersimpan ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat menu departemen ya. Kita sudah buat manajemen data departemen di part 1 ini. Ini saya katakan part 1 karena kita akan buat part 2-nya biar video ini tidak terlalu panjang ya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil desain formnya, kemudian kita sudah berhasil tampilkan datanya, lalu kita juga sudah berhasil melakukan simpan data ke dalam database ya. Oke, jadi silakan teman-teman implementasikan data departemen ini ya. Silakan teman-teman desain dulu formnya, kemudian ikutin sampai dengan selesai ya, sampai dengan bisa simpan data. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.